Lalu yang terakhir saudara, apa yang bisa membuat kita jatuh dalam masalah, mengalami masalah dalam hidup kita? Rencana Tuhan. Seringkali Tuhan membawa kita dalam masalah yang terlihat begitu besar. Kalau engkau sudah sampai di level ini, menderita karena kehendak Allah, saya angkat jempol. Karena tidak semua orang bisa mengalami ini. Cuma orang-orang yang akan dimuliakan Tuhan. Menderita karena kehendak Allah. Ini imanmu luar biasa. Kalau kamu sudah sampai di level itu, maka siaplah, hidupmu akan dimuliakan Tuhan. Yusuf dibuang dari keluarganya, dibunuh. Gak ada salah. Yusuf hidup orang benar, dia takut Tuhan. Lalu dia dibawa Tuhan sampai dijual menjadi budak di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia kerja bagus, rajin, dia takut Tuhan. Potifar lihat, anak ini takut Tuhan. Lagi Yusuf kerja dengan baik-baiknya, tiba-tiba diganggu sama tante Potifar. Tante Potifar ini jenis tante girang, yang suka sama anak-anak muda, cowok ganteng. Karena Yusuf ganteng, kita bilang sangat rupawan Yusuf, ya. Tapi Yusuf tidak tergoda. Ketika digoda tante Potifar, nggak ada orang di rumah, Yusuf nggak tergoda. Bukan karena Yusuf nggak mau, ya mungkin secara daging mau, tapi Yusuf takut Tuhan. Bukan juga karena Yusuf tulang lunak atau cucok meong, ya. Tapi karena Yusuf takut Tuhan, Alkitab bilang dia lari saudara. Bukan lari mendekat, dia lari menjauh. Jangan kau pura-pura salah lari. Ya akhirnya dia dituduh sama tante Potifar karena sudah malu, pakaiannya tertinggal, dia lari. Dia tuduh saudara, aku mau diperkosa sama Yusuf. Potifar juga tahu Yusuf takut Tuhan, tapi dalam keadaan itu dia harus mengambil satu keputusan, siapa yang dia mau tentukan bersalah. Dan seringkali orang benar akan dikorbankan demi menjaga nama baik. Akhirnya Potifar memilih untuk menyalahkan Yusuf dan memenjarakan dia supaya nama baik keluarganya terlihat baik di muka umum. Yusuf menderita karena kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu untuk bisa ketemu Raja Fir'aun harus lewat penjara. Ternyata di penjara Yusuf ketemu pencampur minuman raja. Lalu Yusuf mulai artikan mimpi-mimpi orang di tahanan dan semuanya terjadi. Tiba-tiba Fir'aun dapat mimpi, dikumpulkan seluruh ahli mimpi di Mesir. Ditanya apa arti mimpiku, tidak ada yang tahu. Lalu tukang pencampur minuman bilang begini, maaf Baginda Raja, di penjara ada satu anak muda namanya Ucup. Ucup ini pintar artikan mimpi. Ya, semua mimpinya orang diartikan dan benar terjadi. Lalu Fir'aun bilang, panggil Ucup ke sini. Dia bilang, saya mimpi ada begini-begini, dia artikan. Langsung Fir'aun bilang, kalau gitu aku angkat kau jadi Perdana Menteri. Saudara, kalau kau menderita karena kehendak Tuhan, itu artinya Tuhan sedang mau memuliakan hidupmu. 2 Korintus 7 ayat 10, baca bersama 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang menurut dari dunia ini menghasilkan kematian. Sampai di situ saja. Kalau kau menderita dan berduka cita karena kebodohanmu, karena dunia, maka itu membawa kematian dan kebinasaan. Tapi kalau kita berduka cita karena kehendak Tuhan, engkau tidak akan pernah menyesalkan itu. Saya diusir dari keluarga saya karena terima Yesus. Tadinya saya tidak mengerti. Tapi benar ayat ini bilang, tidak akan pernah engkau sesalkan. Karena itu akan membawa satu rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari kita jalani. Kalau hari ini engkau menderita karena dosa, bertobat. Kalau hari ini engkau menderita karena dirimu sendiri, juga bertobat, matikan keinginan dagingmu. Kalau engkau menderita karena orang lain, lepaskan pengampunan buat orang itu. Kalau engkau menderita karena kehendak Tuhan, berbahagialah, karena engkau sedang akan dimuliakan. Jangan kalah dengan penderitaan hidupmu. Walaupun 1000 rebah di sekeliling kita, tangan Tuhan akan menopang kita waktu kita hidup dalam kebenaran.